Kisah Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun dan para penyihir kerajaan. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah kekejaman Raja Fir'aun. Kisahnya saat berperang melawan penyihir kerajaan merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi ke-14 dalam silsilah 25 nabi yang wajib kita imani. Kisah Nabi Musa alaihissalam diceritakan dalam Al-Quran dan berbagai riwayat. Diceritakan dalam buku Musa alaihissalam karya Abu Hafiz Abdurrahman. Raja Fir'aun adalah raja yang berkuasa di Mesir pada waktu itu. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan, sehingga seluruh rakyat harus tunduk padanya. Raja Fir'aun juga memperlakukan rakyat dengan kejam tanpa belas kasihan. Dia memeras pajak yang tinggi dan menjadikan kaum Bani Israel sebagai budak-budak kerajaan. Kekejaman Raja Fir'aun juga diikuti dengan kesombongannya. Dia enggan bersyukur atas kemakmuran yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia justru menjadikan negeri Mesir penuh dengan kemusyrikan. Berikut kisah Nabi Musa selengkapnya. 1. Mimpi buruk Raja Fir'aun. Pada suatu malam, Fir'aun mendapat mimpi yang sangat mengerikan. Dia bahkan tak bisa tidur tenang. Dia langsung memerintahkan para pembantunya untuk mengumpulkan seluruh peramal. Fir'aun lalu menceritakan mimpi yang menghantuinya kepada para peramal. Dia berkata melihat api yang berkobar hebat di Mesir yang membakar dan memusnahkan seluruh rumah orang-orang Mesir, rumah Bani Israel. Tidak ada satupun dari mereka yang ikut terbakar. Seperti diketahui, kaum Bani Israel adalah kaum Nabi Ibrahim alaihissalam dan keturunannya. Mereka sudah berada di jalan Allah dan mendapatkan rahmat-Nya. Selama menetap di Mesir, mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari Fir'aun. Salah seorang peramal lalu berkata bahwa akan ada anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel yang kelak akan menghancurkan kekuasaannya. Fir'aun merasa heran, bagaimana mungkin kaum Bani Israel bisa mengalahkannya? Sementara di mata Fir'aun, Bani Israel adalah kaum yang lemah yang tidak punya daya apapun. Lantas dia memerintahkan kepada pasukan kerajaan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. 2. Nabi Musa alaihissalam dan para penyihir kerajaan. Dikisahkan Nabi Musa alaihissalam adalah bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel yang selamat dari kekejaman Fir'aun. Musa ditemukan oleh istri Fir'aun saat dihanyutkan oleh ibunya di sungai. Saat sudah menginjak dewasa, tanda-tanda mimpi buruk yang pernah dialami Raja Fir'aun kian nyata. Nabi Musa alaihissalam mulai mengingatkan Raja Fir'aun untuk kembali ke jalan yang benar. Namun Fir'aun tidak menghiraukan bahkan memeranginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 103 yang artinya, kemudian kami utus Musa sesudah Rasul-Rasul itu dengan membawa ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Lalu mereka mengingkari ayat-ayat itu. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang membuat kerusakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat. Tongkat itulah yang membantu Nabi Musa alaihissalam dalam menyelamatkan kaum Bani Israel. Diceritakan dalam berbagai riwayat, tongkat milik Nabi Musa alaihissalam dapat berubah menjadi ular saat melawan penyihir kerajaan. Pukulan tongkatnya juga bisa mengeluarkan air saat Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya hidup di gurun yang tandus.
Hingga tongkat itulah yang dia gunakan untuk membelah Laut Merah saat dalam kejaran pasukan Fir'aun. Pada suatu hari, Fir'aun mengundang seluruh penyihir terkuat dan terkenal di Mesir untuk melawan Nabi Musa alaihissalam. Peperangan itu digelar di aula kerajaan dan disaksikan oleh rakyat pada waktu itu. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan para penyihir kerajaan diceritakan dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Dan Musa berkata, "Hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam. Wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel pergi bersama aku." Quran Surat Al-A'raf ayat 104 hingga 105. Fir'aun menjawab, "Jika benar kamu membawa sesuatu bukti, maka datangkanlah bukti itu jika betul kamu termasuk orang-orang yang benar." Quran Surat Al-A'raf ayat 106. Maka Musa menjatuhkan tongkatnya, lalu seketika itu juga tongkat itu menjadi ular yang sebenarnya, dan dia mengeluarkan tangannya. Maka ketika itu juga tangan itu menjadi putih bercahaya atau kelihatan oleh orang-orang yang melihatnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 107 hingga 108. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, "Sesungguhnya Musa ini adalah ahli sihir yang pandai, yang bermaksud hendak mengeluarkan kamu dari negerimu." Fir'aun berkata, "Maka apakah yang kamu anjurkan?" Pemuka-pemuka itu menjawab, "Beri tangguhlah dia dan saudaranya serta kirimlah ke kota-kota beberapa orang yang akan mengumpulkan ahli-ahli sihir supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai." Quran Surat Al-A'raf ayat 109 hingga 112. Maka para penyihir pun datang dengan mengeluarkan semua tipu daya dan kekuatannya. Nabi Musa alaihissalam meminta mereka untuk mengeluarkan sihirnya terlebih dahulu. Kemudian atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan menelan seluruh apa yang dikeluarkan oleh penyihir. Ahli-ahli sihir berkata, "Hai Musa, kamulah yang akan melemparkan lebih dahulu, ataukah kami yang akan melemparkan?" Quran Surat Al-A'raf ayat 115. Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka tatkala mereka melemparkan, mereka menyulap mata orang dan menjadikan orang banyak itu takut, serta mereka mendatangkan sihir yang besar menakjubkan. Quran Surat Al-A'raf ayat 116. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu nyatalah yang benar dan batalah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat 117 hingga 119. Akhirnya para ahli sihir kerajaan tunduk dan bersujud kepada Nabi Musa alaihissalam. Saat itulah mereka langsung mengatakan keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.